Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada rahimani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhingga. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan salah satu amaliyah ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah ya, kajian kita pada kesempatan kali ini ya tematik. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang sangat perlu untuk kita ilmui, ya perlu untuk kita ketahui, yaitu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan tersebut. Dan ini mencocoki ya kita sekarang ini, yang mana kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Jadi merupakan tema yang darurat untuk kita ilmui. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya sekarang ini kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita tidak sebutkan tanggal berapa karena di situ ada ya perbedaan, begitu Pak ya. Yang penting kita sekarang berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling baik. Hari-hari yang penuh dengan keberkahan, yang banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Dan ini merupakan rahmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ya menjadikan beberapa tempat dan beberapa waktu, yaitu menjadi tempat dan waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya kita tahu kalau tempat, ya di antara tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ya tanah haram, ya Madinah, Makkah, Madinah. Dan salat yang dilakukan di Masjidin Nabawi dan di Masjidil Haram, maka
ya berlipat-lipat kali lipat lebih baik daripada salat yang dilakukan di selain dua masjid tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, salatun fi masjidi ya afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Kata Rasulullah, salat yang dilakukan di masjidku ini, Masjidin Nabawi, itu lebih baik 1000 kali lipat lebih baik daripada salat yang dilakukan di masjid selainnya. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Dan salat yang dikerjakan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat yang dilakukan di selainnya. Ini keberkahan tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di sana ada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira waktu yang diberkahi oleh Allah ini kapan saja, Pak? Ya. Ya, para ulama menyebutkan ada ya 10 hari di 3 waktu yang diberkahi oleh Allah. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Abul Utsman di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan kanu yu'adzimuna 13. Orang-orang yang beriman, para ulama dahulu, mereka mengagungkan 10 hari di 3 waktu. Kapan itu? Yang pertama, al-asrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian al-asrul awail min syahril Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Dan yang ketiga, al-asrul awail min syahri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 3 waktu yang sangat diagungkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak sedikit dari para ulama, ya, mereka menyatakan bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang paling baik. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling baik. Bahkan sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya, perlu bagi kita untuk mengetahui apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Ya, khususnya di 10 hari pertama. Sehingga kalau kita mengilmui, ya, kita akan menghargai, menghormati bulan ini. Kita akan memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan mencari ya kebaikan, keutamaan bulan ini. Ada banyak sekali keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini merupakan 1 dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah, atau yang diistilahkan dengan bulan haram. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bulan Hijriyah.
yang sudah Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan haram ini maksudnya bulan suci, ya. Dan ini adalah ketetapan dari agama yang lurus. Maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut, di 4 bulan tersebut. Apa saja Pak 4 bulan haram ini? Apa saja? Ini saya nggak bawa hadiah ini, tapi nanti bisa dicatat, nanti saya kasih hadiah. Mushaf. Siapa? Ini yang mana ini? J Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Masya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bulan-bulan haram itu kata Rasulullah, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Kata Rasulullah, salasatun mutawaliyat. Ngapalkannya mudah. 3 ini berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang 1 wa Rajabun alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah Rajab, yaitu setelah bulan Jumada, sebelum bulan Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram, 4 bulan suci. Bahkan ya banyak dari para ulama ya mereka menyatakan bahwasannya di antara 4 bulan tersebut yang paling suci, yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang paling suci, bulan yang paling afdol, bulan yang paling baik dari semua bulan. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Kenapa diistilahkan dengan bulan suci, dengan bulan haram? Ada yang tahu Pak? Kenapa dinamakan dengan bulan haram, bulan suci? Karena ada 2 sebab. Karena ada 2 sebab. Yang pertama, ya dinamakan dengan bulan haram, bulan suci, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan di bulan-bulan tersebut. Allah mengharamkan peperangan di bulan tersebut untuk menghormati bulan tersebut. Jadi nggak boleh berperang. Dan ini juga sudah diketahui oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka sudah tahu, mereka juga mengagungkan bulan haram. Selama bulan haram mereka berhenti berperang. Kalau mau berperang nanti nunggu, ya, kalau sudah tidak di bulan haram. Alasan yang kedua, ya, sebab yang kedua kenapa dinamakan dengan bulan haram? Karena kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar di sisi Allah. Jadi kemaksiatan, perbuatan dosa, ya, yang dilakukan di bulan-bulan haram, ya, dosanya lebih besar. Makanya dalam surat At-Taubah yang kita baca tadi, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Sekarang kalau kita tanya, berbuat zalim itu diharamkan oleh Allah hanya di bulan haram saja atau di setiap waktu, Pak? Di setiap waktu, kapanpun, dimanapun tidak boleh berbuat zalim. Ya. Tapi di dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan jangan berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Ini mengkhususkan, menguatkan, penguatan. Artinya kezaliman yang dilakukan di bulan tersebut nanti dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua,
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu di dalam ilmu tafsir bahwasanya kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya, maka menunjukkan keutamaan dan keistimewaan makhluk tersebut. Sampai-sampai Allah itu bersumpah dengannya. Jadi misalnya dalam ayat Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari, maka menunjukkan matahari ini adalah makhluk yang istimewa di sisi Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Wattini wazaitun, bahwasanya tin, buah zaitun ini merupakan ya makhluk yang mulia, istimewa di sisi Allah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Mana ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yaitu surat Al-Fajr ayat yang kedua. Apa bunyinya, Pak? Wal fajr walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Walayalin asyar. Demi malam-malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, ini adalah pendapatnya para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, ya, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, Ibnu Zubair, dan juga Mujahid, ulama-ulama ahli tafsir, ya, mereka berpendapat yang dimaksud walayalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun ada sebagian ulama yang menafsirkan yang dimaksud adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Rajab. Namun ya, pendapat ahli tafsir dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, yaitu yang kuat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ini keutamaan yang luar biasa, bahwasanya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada ya apabila dilakukan di selain hari-hari tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamin asyar. Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad sekalipun tidak bisa mengalahkan keutamaan, kecintaan Allah terhadap amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Kita ambil gambaran mudah. Sekarang misalnya, sekarang kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Pak ya. Kita infak 10.000 di kota yang sama, kota infak Masjid Asy-Syuhada. Sekarang, hari ini. Kemudian di hari yang lain, bukan lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita infak di kota yang sama, nominal yang sama, 10.000.
Mana yang lebih baik dan mana yang lebih dicintai oleh Allah, Pak? Ya, yang dilakukan kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ya, kalaupun dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan sekalipun, maka lebih utama, lebih dicintai oleh Allah ya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Dan ini kata para ulama, ini harus disampaikan. Ya, ini harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin ini tahu keutamaan yang begitu besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya sudah banyak kaum muslimin yang tahu akan keutamaan hari-hari tersebut. Maka tidak heran kita lihat ya kaum muslimin berlomba-lomba dalam beramalan soleh. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya enggak, Pak? Iya. Ya, mereka menjaga sholat, mereka banyak sedekah dan yang lainnya. Ya, padahal amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini bahkan jihad saja, jihad di jalan Allah ya pun tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya syahid di jalan Allah. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Sekarang yang keempat, keutamaan yang terakhir. Bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini ada satu hari, yang mana hari tersebut ini merupakan hari yang paling baik yang pernah ada di dunia. Umur dunia berapa hari, Pak? Sekarang ini sudah berapa hari umur dunia ini? Gak bisa kehitung, Pak ya. Ya. Kata Rasulullah, ya, khairu ayyamid dunya yaumu Arafah. Sebaik-baik hari-hari yang ada di dunia ini adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang paling baik, dan itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Hari Arafah hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ya, banyak sekali keutamaan hari Arafah. Ya. Hari Arafah kata Rasulullah, ya, hari yang paling baik untuk berdoa. Khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi sekuat-kuatnya doa kita, mustajabnya doa yang kita panjatkan, itu doa yang kita panjatkan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Doa yang paling baik. Dan hari Arafah ini, Pak, ini hari yang bersejarah bagi umat Islam. Kenapa? Karena pada hari Arafah dulu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Jadi agama Islam ini agama yang sempurna. Syariat Islam ini syariat yang sempurna. Karena kesempurnaan Islam, maka tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, tidak butuh modifikasi, tidak. Karena sudah sempurna. Yang membuat undang-undang syariat Islam adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan syariat Islam ini cocok dan baik diterapkan kapanpun dan dimanapun. Syariat Islam tidak hanya cocok di zaman dulu, zamannya Rasulullah saja, tapi juga akan cocok zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang.
tidak hanya cocok dan baik diterapkan di daerah-daerah tertentu, di Jazirah Arab saja tidak. Tapi syariat Islam akan baik dan cocok sempurna diterapkan dimanapun ya kita berada. Di Jazirah Arab, di negeri kita, di pelosok dunia manapun, syariat Islam ini akan baik, akan sempurna, akan cocok diterapkan kapanpun dan dimanapun. Mana Pak ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam? Ayat apa yang menunjukkan kesempurnaan Islam Pak? Surat Al-Maidah. Ayat yang ketiga. Allah mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, agama Islam. Pada hari itu ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi agama Islam ini untuk kalian. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai umat selain umat Islam, orang-orang Yahudi dan selainnya itu iri dengan kaum muslimin. Karena agama Islam sempurna. Mereka iri dengan ayat tersebut. Mereka berangan-angan, ya seandainya ayat tersebut diturunkan kepada mereka. Makanya dahulu orang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab. Orang Yahudi mengatakan, ya Umar, ayatun fi kitabikum takra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab kalian, dalam Al-Quran. Ayat tersebut senantiasa kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya bagi kami. Ya. Maka Umar mengatakan, ayu ayatin, ayat apa itu? Orang Yahudi tersebut mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang kita baca tadi. Maka Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yauma wal makan alladhi ya unzila alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami semuanya tahu di mana dan kapan ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafah, yaitu ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah tatkala Rasulullah sedang berdiri memberikan khutbah ya pada hari Arafah. Jadi ayat tersebut turunnya pada hari Arafah. Dan itu adalah hari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Hari yang kata Rasulullah, ya, ma min yaumin, ya, aktsaru an yu'tikallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah itu lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Jadi hari di mana Allah itu paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi hari Arafah ini hari yang azim, hari yang besar, hari yang paling baik, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua, sedikit kita sampaikan tentang amalan-amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, secara umum seluruh amal ibadah, amal soleh sangat ditekankan untuk kita amalkan di bulan ini, khususnya di 10 hari pertama.
Namun di sana ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Yang paling utama adalah haji dan umrah. Ini yang paling utama. Amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu adalah haji dan umrah. Tapi tidak semua ya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Tapi kita memohon, kita berharap, kita berdoa agar nantinya Allah ya memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan untuk bisa mengamalkan ibadah haji ataupun umrah. Kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu dapat menghapuskan dosa. Jadi umrah itu ya ibadah yang dapat menggugurkan dosa. Wal hajjul mabrur. Sedangkan haji yang mabrur, haji yang baik, laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan apapun kecuali satu. Apa itu, Pak? Surga. Ya. Ini amalan yang besar. Pahalanya tidak main-main, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, ya ini adalah ibadah yang sulit. Ibadah yang membutuhkan ya harta, yang membutuhkan kekuatan fisik dan yang lainnya. Akan tetapi kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, di sana ada ibadah yang kita semuanya bisa melakukannya, dan pahala ibadah tersebut sama dengan pahala ibadah haji dan umrah, sempurna. Kalau kita nggak bisa melakukan ibadah haji dan umrah, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa meraih pahala haji dan umrah dengan amalan yang kita semuanya bisa. Apa itu, Pak? Apa itu? Salat syuruk atau isyraq. Salat syuruk. Yang kata Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang salat syuruk, man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, salat subuh dengan berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Kemudian setelah salat subuh berjamaah di masjid, dia duduk di masjid, ya, melakukan ibadah-ibadah, berzikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini. Kemudian tatkala matahari terbit dia salat 2 rakaat. Ini salat syuruk. Kata Rasulullah, ya kanat ka ajril umrati wal haji tamatan. Salat tersebut pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Jadi ini rangkaian ibadah. Salat subuh berjamaah di masjid, habis itu duduk, ya, beribadah kepada Allah. Bukan tidur, bukan ngobrol, bukan pergi dari masjid, tidak. Tapi tetap berdiam diri di masjid, beribadah, zikir, membaca Al-Quran, berdoa atau yang lainnya sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, salat 2 rakaat. Bisa tidak, Pak, ini? Ini tidak butuh biaya kalau ini, Pak, ya. Cuma butuh kemauan, tekad yang kuat. Ini yang pertama. Kemudian amalan kedua yang juga utama yaitu udhiyah, menyembelih hewan kurban. Tentunya ini juga bagi yang mampu, ya. Terlepas ya perselisihan para ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkad atau yang lainnya, namun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Selama 10 tahun beliau di Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kemudian ibadah yang berikutnya yang ketiga yaitu memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Semakin banyak ibadah puasa yang kita lakukan, semakin banyak pahalanya. Dan Rasulullah pun berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Namun kalau kita tidak mampu
Ya, maka yang paling ditekankan yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dinamakan dengan puasa Arafah. Yang keutamaannya kata Rasulullah, ahtasibuhu 'alallah an yukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari keutamaannya menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ini luar biasa. Kemudian yang keempat, terakhir, mengejar waktu. Ini amalan yang sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang dilupakan, yaitu membaca takbir, memperbanyak takbir. Takbir ini ada 2, yaitu takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir kapanpun dan dimanapun, dimulai dari tanggal 1 sampai selesai hari tasyrik. Disunahkan takbir dimanapun, di masjid, di pasar, di jalan, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, ya terserah. Kemudian yang kedua yaitu takbir muqayyad, takbir yang terkait dengan waktu, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat fardu, setelah sholat 5 waktu. Dan pendapat yang kuat yaitu dimulai dari hari Arafah sampai selesai hari tasyrik. Jadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik, setiap selesai sholat 5 waktu, zikir yang pertama yaitu takbir. Jadi zikirnya diganti. Jadi diganti takbir, Allahu Akbar, dan seterusnya, takbir yang sudah kita hafalkan itu. Dan disunahkan untuk mengeraskan suara walaupun tidak berjamaah dalam bertakbir. Jadi takbir masing-masing tapi dengan mengangkat suara. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang dilupakan. Ini nanti besok kita bisa praktekkan, bisa kita amalkan. Ya, setiap selesai sholat fardu, habis sholat subuh, sholat duhur dan yang lainnya, habis salam langsung takbir dengan mengeraskan suara. Sampai kapan? Sampai tanggal 13, ya, selesai sholat asar. Sampai selesai hari tasyrik. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat isya. Semoga yang sedikit ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita dimudahkan olehnya untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.